warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fuad, berjumpa lagi bersama saya Fadila Kalsum Ferdiansyah di podcastnya Mahasiswa Fuad. Nah, kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen BKI di Fuad. Sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu keadaannya di tengah-tengah pandemi kali ini? Sangat menegangkan sebenarnya, cuma kita berusaha beradaptasi dengan situasi yang seperti ini. Oh iya Bu, berbicara tema kita pada kali ini Bu, yaitu konseling Islam. Nah, menurut konsep konseling Islam ini Bu, secara umum itu seperti apa sih Bu? Kalau konsepnya ya, konsep kunci dari konseling Islam itu sendiri adalah di mana konseling tersebut berlandaskan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu saja dulu untuk konsep dari konseling Islam. Jadi dua kunci itu yang kita pegang dalam melakukan proses konseling, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam melakukan pelayanan konseling. Itu konsepnya. Terus apa nih Bu perbedaan yang sering kita dengar yang sering saya dengar kan konseling baru konseling biasa yang apa konvensional konvensional dengan konseling Islam. Iya sebenarnya di awal masuknya konseling itu kan yang beredar di Indonesia itu yang pertama kali adalah konseling konvensional dulu. Dimana konseling konvensional itu memang dibawa dari teori-teori barat. Jadi konseling konvensional itu sendiri ya seperti konseling secara umum, dimana dalam pelayanannya kita mengaplikasikan teori-teori kepribadian, pendekatan, teknik dan lain sebagainya yang kita adopsi dan adaptasi di Indonesia gitu. Jadi kita mengambil teori-teori tersebut untuk kita aplikasikan di Indonesia. Jadi itu yang pertama. Terus kalau konseling Islam itu tadi setelah masuk konseling konvensional, karena kita di Indonesia itu mayoritasnya Muslim, yang notabene berarti kita tidak bisa dong mengadaptasi sepenuhnya konseling konvensional, di mana masyarakat kita mayoritasnya Muslim. Jadi dari situ berdirilah konseling Islam. Jadi konseling Islam itu memang awal dari konseling konvensional dulu yang di Indonesia, terus kita adaptasi, mayoritas di sini Muslim, terbentuklah konseling Islam di mana kita berusaha mengcombine konseling konvensional itu dengan konseling Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Perbedaannya itu kalau konseling konvensional itu murni dari teori-teori barat gitu, dari ahli-ahlinya. Jadi setiap teori kepribadian itu kan punya ahli sendiri tuh. Nah, itu murni teorinya mereka. Konseling Islam ini kita ambil teori yang dari para ahli itu dan kita aplikasikan di sini dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itu perbedaannya. Berarti saya menyimpulkan nih, berarti ada nih beberapa konsep dari konseling konvensional itu tidak sejalur dengan konseling Islam gitu ya Bu ya? Sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut ya, seperti kalau pemikiran kita secara awam, sepertinya konseling konvensional nih yang duluan hadir. Padahal kalau kita kaji lebih lanjut, terus kita tanya ke para ahli, konselor ahli, psikolog ahli, sebenarnya konseling itu sendiri hadirnya dari Islam sendiri, dari ajaran Islam sendiri itu. Jadi ketika dikatakan ada konseling konvensional yang tidak sejalan dengan konseling Islam, kalau menurut pribadi saya tidak berani menyimpulkan itu ada atau tidak ada ya, tapi sebenarnya yang aslinya itu sebenarnya mengadop dari konseling Islam itu, karena di dalam Al-Quran dan Al-Hadis kita dari zaman Nabi sendiri, di zaman Rasulullah sendiri sudah diajarkan bagaimana kepribadian, akidah, akhlak, tauhid. Nah, karakter-karakter itu sudah diajarkan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut, malah konseling konvensional yang mengadop
konseling Islami ini. Karena kita dari dulu, dari zaman Nabi, dari zaman dulu juga kita sudah punya itu, cuma memang tidak dibukukan secara tersurat lah istilahnya ya, seperti konseling konvensional yang memang dikembangkan oleh para ahli dari barat sana gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan oh ada nih teori kepribadian dari barat gitu yang tidak sejalan, sebenarnya malah mereka yang mengikuti kita kalau saya kaji lebih lanjut gitu. Itu sih. Dari kacamata Ibu sendiri nih, itu kan tadi Ibu menggambarkan secara umumnya ya tentang konseling Islam, tapi kalau Ibu sendiri nih, bagaimana sih konseling Islam itu? Konseling Islam kalau menurut saya pribadi kompleks ya, dalam artian ketika ada teori, ketika ada satu kasus misalnya yang kita berusaha menyelesaikan kasus itu dengan teori atau pendekatan dari konseling konvensional yang tidak bisa terselesaikan, kebanyakan sepengalaman saya ketika saya lari ke konseling Islam itu dapat terselesaikan, dan kebanyakan memang tidak bisa kita pikirkan secara logika saja karena kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis tadi begitu. Jadi setiap ada kasus ini misalnya mentok nih, pakai pendekatan ini kok nggak selesai gitu, pakai teknik ini kok nggak selesai, klien kita masih seperti ini gitu, masih belum tuntas gitu kan kasarnya. Tapi ketika saya kembalikan lagi, coba ini, karena kita di sini mayoritasnya Muslim, kemudian yang diajarkan para keluarga, orang tua terutama yang terdekat dengan anak, kita kasih layanan konseling Islam itu kebanyakan bisa terselesaikan gitu. Itu sih. Tadi Ibu kan menyinggung sedikit nih kasus-kasus yang Ibu Ibu pegang kayak gitu. Nah, dari banyaknya pasien-pasiennya Ibu nih, itu tuh yang sering mendapatkan masalah itu di umur berapa sih Bu? Kalau di usia berapa? Di usia ya, kan memang ada tahapan-tahapannya ya. Kalau sepengalaman Ibu, karena Ibu dulu pernah jadi konselor sekolah. Nah, di sana memang terlihat sekali perbedaan usia, pasti permasalahannya berbeda juga. Cuma yang paling riskan ketika anak menginjak usia remaja, masa labilnya kan itu yang paling banyak sih. Dan ketika dikaji, dipelajari lagi dari lingkungan, dari latar belakang, dari kepribadiannya, dari sosialnya, ya memang karena mungkin saya berada di di jenjang sekolah waktu itu, memberikan pelayanan di sekolah-sekolah, ya mungkin kebanyakan yang saya lihat di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan konselor sosial di luar sana juga banyak sekali mendapatkan atau menghadapi problem-problem yang pelik juga di klien-kliennya. Itu Bu, dilihat dari pengalaman Ibu selama ini nih, apa faktor utama nih Bu mengganggu kepribadian seseorang gitu, masalah kepribadian itu tuh dari faktor keluarga kah, atau mungkin dari lingkungannya kah, atau mungkin karena tertekan adanya pelajaran seperti Ibu yang katakan tadi bahwa Ibu kan di lingkungan pendidikan seperti itu. Iya. Kembali lagi nih ke pengalaman saya dan yang pernah saya lihat, yang pernah saya temui gitu ya. Kebanyakan kan memang di kalangan remaja. Setelah dikaji bersama dengan teman seprofesi, teman para ahli, itu kebanyakan memang dari keluarga. Jadi kalau lingkungan itu mungkin ada tapi sekian persen saja, tapi untuk keluarga itu sangat mendominasi sekali pengaruhnya terhadap anak, baik itu ke pribadinya, baik itu ke karirnya, baik itu ke sosialnya, baik itu ke belajarnya. Jadi empat ini selingkung yang sering sekali menjadi problem bagi anak-anak, dan itu memang kebanyakan yang saya temui penyebabnya dari keluarga. Keluarga itu banyak macamnya. Ada yang
broken home pasti. Terus kemudian single parent, orang tuanya, itu sangat berpengaruh. Belum lagi yang memang anak itu sebatang kara. Tapi apakah orang tua yang lengkap, yang semuanya masih hidup, yang semuanya masih tinggal bersama, apakah itu semuanya bahagia gitu? Tidak juga ternyata. Kebanyakan mereka kan sibuk bekerja, ternyata pengaruh terhadap perkembangan anaknya. Keempat bidang itu tadi memang yang sepengalaman saya dan yang saya lihat kebanyakan memang dari keluarga. Karena kalau keluarganya kuat, kalau keluarganya bagus dalam membimbing setiap tumbuh kembang anaknya, mau lingkungan sebobrok apapun, anak tetap pada prinsipnya, anak tetap teguh, anak tetap apa yang diajarkan oleh orang tuanya, itulah yang akan diterapkan. Jadi kan kalau anak itu kan dari kebiasaan dulu nih, dari kebiasaan dulu, disiplin dulu. Kalau anak sudah terbiasa, maka akan jadi satu prinsip. Berangkatnya dari situ dulu, kebiasaan dulu. Udah jadi kebiasaan, muncul prinsip. Udah prinsip, kepribadian lah yang muncul. Jadi ketika ada satu kasus misalnya, kepribadian anak ini begini, jangan dulu dijudge. Kita lihat dulu prinsip hidupnya bagaimana. Kita mundur ke belakang gitu. Jadi setelah prinsip hidupnya kita tahu, kebiasaan di rumah seperti apa gitu. Jadi ada tuh yang paling sering bisa kita lakukan, yang paling friendly kita lakukan terhadap klien ketika ada satu problem, dilihat dari 3 ini dulu. Kepribadian seperti ini nih, perilakunya seperti ini gitu. Kita lihat prinsipnya, kita lihat kebiasaannya. Coba pelan-pelan mengotak-atik prinsipnya dulu. Kalau udah bisa, kalau nggak bisa atau nggak sudah bisa atau tidak bisa pun, kita kesini lagi ke kebiasaan. Bagaimana kebiasaannya? Coba pelan-pelan dirubah kebiasaannya, karena biasanya prinsip kepribadian berangkatnya dari kebiasaan. Kebiasaan ini dari mana? Dari orang tua tadi. Kalau di bahasa istilah di konseling atau psikologi, kebiasaan itu behavioristik. Di behaviornya gimana tuh? Kayak gitu. Nah, Ibu tadi menyinggung tentang keluarga ya, Bu ya. Saya pernah dengar cuma kayak gini, perempuan ibu adalah madrasah awal bagi anaknya. Nah, menurut Ibu sendiri nih, pandangan itu benar atau mungkin sedikit ada mungkin perbaikan gitu, Bu? Karena yang saya tahu nih, pendidikan anak atau mungkin perkembangan anak itu bukan hanya ibu tapi ayah juga termasuk dalam mendidik anak. Nah, menurut Ibu sendiri nih bagaimana? Iya, madrasatul ula ya. Madrasah pertama bagi anak gitu ya. Kalau dalam konseling itu sebenarnya dua-duanya berperan. Ketika anak hanya mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu saja, ada dampak di di kepribadian anak itu nantinya, di prinsip anak itu nantinya, di kebiasaan anak itu nantinya, di perilaku dan lain sebagainya. Sama begitu juga ketika anak hanya mendapatkan kasih sayang dari ayahnya saja, ada dampak juga itu. Kalau boleh saya mencontohkan ya, yang pernah saya lihat, ada anak yang dari kecil tumbuh kembangnya hanya bersama ibunya. Maka ketika dewasa, anak cenderung akan mencari pasangan yang sama seperti ibunya. Itu. Jadi dampaknya ke sana. Rindu akan kasih sayang ayah gitu. Kalau dia bisa memanage diri, oke. Tapi kalau sebaliknya, dia malah berpikiran negatif terhadap kaum lelaki, karena dia merasa ayah saya seperti ini. Nah, itu dampaknya kesan. Kalau dia bisa memanage diri, membangun dan bisa beraktualisasi dengan baik, oke, tidak apa-apa, bagus gitu. Tapi khawatirnya kan sebaliknya. Terus kalau misalnya ada anak yang
tumbuh kembangnya itu hanya dibimbing oleh ayahnya. ayah saja. Dia tidak tahu kasih sayang seorang ibu gitu. Ada yang ke arah, mohon maaf, ada ke arah yang LGBT. Iya. Ada, tidak semua, tapi ada, karena dia hanya mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Saya taunya hanya kaum lelaki yang sayang dengan saya gitu kan, karena sosok ayah gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya, seperti itu yang sangat kita hindari. Kenapa ada konseling, kenapa ada psikolog, kenapa ada psikiater? Karena di masyarakat seperti itu sudah yang kita temui gitu. Jadi peran orang tua bagi konseling sendiri, dua-duanya itu sebenarnya berperan. Salah satu bisa kalau single parent tersebut bisa menanamkan karakter yang betul ke anaknya, agamanya bagus, akidah, tauhid, akhlak dan sebagainya bagus, itu bisa. Karena kalau nggak dapet sekarang gitu, nanti dia cari, tapi mencarinya tuh kebanyakan menyimpang gitu. Itu yang sering saya lihat. Mungkin tidak semua, tapi pernah saya temui seperti itu gitu. Oh ya Bu, tadi kita bicara bagaimana sikapnya anak kalau misalnya hanya orang tua sendiri, ya ibu sendiri atau ayah sendiri. Nah, ada nih Bu, di lingkungan saya itu dia ada orang tuanya lengkap, cuma dia tuh dititipkan di neneknya gitu. Jadi otomatis terkadang dia tuh manjanya kayak manja kayak gitu, nggak pokoknya berlebihan lah manjanya. Karena saya tahu kasih sayang seorang nenek atau kakek itu sangat luar biasa begitu. Kata ibu saya tuh berkali-kali lipat gitu. Ada juga Bu, ada hal juga yang sama seperti itu, akan tetapi yang lainnya ini dewasanya cepat kayak gitu, berpikir dewasanya cepat. Nah, apakah itu berpengaruh dalam kehidupannya, baguskah gitu, atau arahnya positif atau negatif? Nah, konseling Islam, bagaimana nih konseling Islam memandang ya, itu memandang iya, itu sering ya kita lihat sekarang ya, orang tua yang sibuk terus anak juga sama nenek kakeknya. Kalau nenek kakeknya bagus mengajarkan karakter terhadap cucunya, itu oke, nggak apa-apa. Cuma yang sangat disayangkan di sini adalah hilangnya peran orang tua dalam mengiringi tumbuh kembang anak. Karena yang sangat penting sekali di sini adalah peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Kehilangan itu. Kalau orang tua zaman dulu bagus pasti. Buktinya kan kita semua sekarang sudah bisa setahap ini karena mereka gitu. Yang konsepnya di sini adalah hilangnya peran orang tua ke si anak tersebut itu. Kehilangan kesempatan, tidak melihat bagaimana tumbuh kembang anak. Di usia segini anak sudah bisa apa, di tahap ini anak harusnya sudah bisa apa, itu orang tua jadinya tidak tahu, karena kebanyakan anak sama kakek neneknya gitu kan. Itu sih. Bu, kita ini kan lagi di tengah pandemik ini ya, jadi otomatis bukan hanya mahasiswa tapi pelajar-pelajar lain pun cenderung ke gadget. Iya. Pasti nih, walaupun kita belajar pasti kayak saya sendiri nih, kadang kayak diselip-selip kayak nonton drakor kah atau mungkin rajin kayak gitu. Nah, konsep ibu pribadi nih, gimana sih caranya kita menangani hal tersebut? Iya, itu sering sekali menjadi perdebatan ya. Di sebelum pandemi pun banyak orang tua yang anak yang suka main gadget begini nih, ada yang begini gitu kan, ada positif negatif. Tapi dari kacamata saya sendiri ya, tidak akan selesai ketika kita terus memperdebatkan itu. Pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Itu tidak akan selesai. Kalau menurut saya sih, contoh kecilnya ya, kan kalau di dalam Islam sendiri
mengajarkan Nabi kita sendiri yang menyampaikan itu. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah itu kan, jadi kalau kita ambil contoh di kehidupan kita, contohnya seperti ini. Kalau kita punya anak yang kita lahirkan di daerah pesisir, maka kewajiban kita mengajarkan anak untuk berenang. Kalau kita melahirkan anak yang tempat tinggal kita itu di daerah hutan gitu ya, di pinggir hutan, jadi kita harus mengajarkan anak kita memanjat pohon. Jadi tidak bisa kita memaksakan anak harus bisa berenang, anak harus bisa memanjat pohon. Apa yang sesuai dengan kondisi saat itu dan lingkungan saat itu. Ketika anak dihadapkan dengan gadget, maka peran orang tua adalah sampaikan, nak, gadget ini manfaatnya ini, kamu boleh menggunakan gadget itu sebagai hiburan, main game, gak apa-apa lah. Kalau kita senang coklat, masa dilarang makan coklat gitu kan? Kalau kita senang makan es krim, masa kita dilarang makan es krim? Sama seperti itu juga anak. Ketika anak pengen main game, gak apa-apa, silahkan main game, tapi disampaikan, nah ini waktunya untuk belajar, nah ini waktunya untuk nonton drakor ya atau ngegame. Sampaikan itu, dijadwalkan, boleh. Karena kalau kita terus mencecar gadget itu negatif, pengaruhnya, dampaknya jelek, nanti malah anak kita tidak bisa bersaing dengan anak di luar sana yang ahli dengan gadget. Nah itu kekurangan. Jadi kalau kita memperdebatkan gadget ini buruk, gadget ini baik, tidak akan selesai menurut saya. Tapi sampaikan ke anak, ada dampak positif, ada dampak negatif, kamu yang harus memilih gitu. Dan jangan lupakan, harus tetap ditanamkan pada orang tua bahwa suatu saat kamu akan berpisah dengan anakmu. Maka dari sekarang menanamkan itu, berikan dia tanggung jawab, berikan dia itu tadi karakter ya, pembiasaan, prinsip, karakter, kepribadian itu ditanamkan terus itu. Jadi nanti satu saat kita berpisah dengan anak, anak sudah kuliah, menikah, dia udah bisa memilah gitu, karena dari awal udah diajarkan apapun itu pasti ada dampak positif negatif, kamu yang bertanggung jawab terhadap dirimu. Itu ditanamkan dari sejak kecil gitu. Jadi untuk gadget itu tadi disikapi dengan bijak. Bu, apakah kalau misalnya ketika itu anak ketika misalnya punya adik ini kan, nah dia tuh lebih sering main daripada membaca gitu. Ibu saya tuh bilang, kamu boleh pegang HP, nonton YouTube, asalkan yang ditonton itu cara kita belajar membaca gitu. Jadi ya awalnya adik saya tuh kayak membaca begitu, tapi lama-lama dia itu main game gitu. Iya, main game. Nah, caranya saya menyikapi supaya, kan kalau misalnya kita marahin adik itu kan nanti takutnya ke pribadinya gitu ya Bu, Iya. nanti takut membantah gitu. Iya, agak susah kalau tidak tahu triknya. Iya. Itu agak susah kalau tidak tahu triknya. Kalau sepengalaman saya, triknya adalah ketika main game itu kan rata-rata keterangannya pakai bahasa Inggris. Iya. Itu coba kita pancing, kita baca tulisan bahasa Inggrisnya, terus kita tanya, nak ini apa ya? Nggak tahu ya Ma gitu, atau nggak tahu Kak apa ya ini? Coba dong kita cari di kamus gitu, ini artinya apa gitu. Nanti kalau kita nggak tahu artinya apa, nanti permainan kita nggak maksimal. Bisa dengan cara itu untuk anak usia di bawah 10 tahun, bisa pakai trik itu. Karena anak di bawah 10 tahun itu disuruh belajar serius nggak bakalan, karena itu masih tahap bermain sebenarnya. Di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun itu masih dalam tahap bermain. Di bawah 10 tahun itu belajar sambil bermain, pembiasaan diri. Jadi
untuk memaksakan anak belajar, video untuk gadget untuk belajar aja, nggak akan ada anak yang mau seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita saja menggunakan trik dalam mengajak anak belajar sambil bermain itu, atau bermain sambil belajar. Nah, itu kan konsep itu dibijaksanai saja. Nonton film kartun misalnya, coba cari film kartun yang bahasa Inggris, nanti kita lafalkan, terus dipancing, coba dong contohin dong kata-kata pendek, kalimat-kalimat pendek, kata-kata kunci di kartun itu yang pakai bahasa Inggris. Itu boleh dipancing lah, karena anak kan pengen taunya masih tinggi di usia segitu. Beda hal kalau usianya sudah menginjak remaja, nah itu beda lagi, tidak belajar sambil bermain atau belajar sambil bermain lagi, itu udah ada lagi pembelajaran yang lebih serius ke arah kepribadiannya, juga harus diperhatikan dan dibimbing lagi. Nah Bu, kita ini sudah tahap di akhir nih Bu. Nah, closing statement dari Ibu untuk tema kita pada kali ini apa? Untuk closing statement mungkin kita kembali ke tema awal ya, bagaimana konseling Islam, bagaimana konseling konvensional. Mungkin tadi kita lebih banyak ke arah konseling konvensional ya. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, konseling konvensional itu seperti apa dan konseling Islam itu seperti apa. Di Indonesia sendiri memang mayoritasnya Muslim. Dibijaksanailah ketika kita menggunakan ini, terutama bagi konselor-konselor muda ya, konselor-konselor pemula itu harus dibijaksanai ketika menggunakan konseling konvensional dan konseling Islam. Tidak semua masyarakat Indonesia itu Muslim, ada juga yang non Muslim, maka gunakanlah konseling konvensional dengan bijak. Ketika kita berhadapan dengan pasien yang seorang Muslim, tidak melulu kita harus menggunakan konseling Islam, bisa juga kita ke konseling konvensional sesuai keperluan klien saja. Maka di sini saya menekankan kepada calon-calon konselor dan konselor-konselor muda, konselor-konselor pemula, dibijaksanai dalam penggunaan dan pemberian layanan konseling, baik itu konseling konvensional dan konseling Islami, karena di Indonesia sendiri kita sangat multikultural. Kita harus melihat latar belakang pasien, pendidikan klien, kemudian keperluannya apa, sakitnya apa, itu yang kita obati. Ibaratnya klien kita pusing, jangan dikasih obat sakit perut. Gitu. Jadi disesuaikan. Jadi maksud need assessment di sini adalah penyesuaian pemberian layanan terhadap klien. Mau pakai yang konseling konvensional boleh, Islami boleh. Itulah sobat, closing statement dari Nasum kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman. Sekian dari saya, atas kekurangan dan kelemahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.